Halo bosku, selamat datang ya. Nah, sekarang kan tadi pagi dini hari kan ada Chelsea lawan itu ya, lawan Villarreal di Super Cup. Aku kemarin kebetulan lihat dan mau review. Oke, langsung aja ya review Chelsea versus Villarreal. Si Chelsea juara UCL, si Villarreal juara UL. Dipertemukan dalam pertandingan Super Cup di pramusim. Langsung aja ya, yang dari mana ya? Dari itu aja deh, dari line upnya Chelsea aja ya. Villarreal nggak terlalu itu ya, nggak terlalu merhatiin line upnya Chelsea aja. Yang kipernya biasa Mendy pakai 3-4-3. Tiga di belakang ini agak mengejutkan ya, padahal ada Thiago, ada Aspi, ada Christensen yang musim kemarin andalannya Tuchel, tapi malah mainin si Chalobah, Zuma sama Rudiger. Nah, terus di tengah 4, di kiri Alonso, di kanan Odoi. Terus tengahnya Kante sama Kovacic. Aduh. Nah, terus depannya 3, Werner di tengah, Havertz di kiri, terus Ziyech di kanan. Nah, seperti biasalah Tuchel 3-4-3. Nah, terus mainnya ya di babak pertama dulu lah. Di 15 menit pertama itu Chelsea itu ya, sirkulasi bolanya itu sangat lambat. Dari belakang ke tengah terlalu banyak hold bola, terlalu banyak menahan bola. Terus di depan juga kurang tajam di 15 menit pertama ya. Terus banyak yang itu loh, sirkulasi bolanya itu sangat lambat, jadi cenderung ngebosenin lah di itu. Terus waktu itu aku mikir, ini kalau Chelsea ngegolin pertama pasti si Villarreal ini akan keluar. BTW itu ya, Villarreal dia parkir bis, dia bener-bener bertahan di babak sendiri. Terus dapat satu peluang Werner yang corner dari Ziyech, berhasil di save sama kipernya siapa, Villarreal, Asenjo atau siapa itulah kipernya Villarreal. Nah, terus si Havertz itu nggak kelihatan ya sama sekali. Terus tiba satu momen dia dapat terupas dari Alonso. Nah, dapat terupas dari Alonso, dia umpan silang ke tengah, ada ke Ziyech, terus Ziyech finishing goal 1-0. Ternyata benar perkiraanku. Udah 1-0, Villarreal mulai keluar, mulai inisiatif nyerang, mulai ngepres tinggi, nggak bertahan di babak sendiri lah. Nah, terus akhirnya dapat peluang di itu ya, di mana, penghujung babak pertama. Moreno, siapa namanya kok lupa aku, Alberto Moreno yang dulu main di Liverpool, volleynya ya, tendangan volleynya itu kena mistar. Untung ya, itu sangat beruntung itu kena mistar, nggak gol. Oke, terus ke babak kedua. Oh iya, babak pertama itu ya kombinasinya tuh nggak jalan sama sekali ya, sampai babak pertama awal main sampai selesai 45 menit itu kombinasinya nggak jalan sama sekali, jarang banget terjadi. Nah, terus babak kedua Chelsea justru bertahan di babak sendiri. Nggak tahu kenapa nggak ngepres tinggi gitu loh, nggak kayak main di liga lah. Kalau kalian ngikuti Chelsea di liga itu pasti tahu lah, Chelsea mainnya press pakai 3-4 orang gitulah pokoknya. Terus kombinasinya itu biasanya jalan dengan Jorginho sama Kante. Nah, kanak-kanak sama Kovacic ya, walaupun Kovacic nggak di beberapa momen umpan diagonalnya sampai ke Odoi, menurutku cuma itu ya perannya dia, kombinasinya nggak jalan. Terus Mendy bikin blunder hampir fatal ya. Untungnya Moreno finishingnya agak ke pojok, tapi karena Mendy untung kena jarinya. Untung aja kena jarinya terus kena tiang gitu kan.
Terus kombinasinya malah justru Villarreal yang dapat kombinasinya, yang golnya Mourinho itu kombinasinya bagus, finishingnya keren, layak 1-1. Itu sebelum itu ada pergantian pemain, Deng. Mohon maaf ya kalau nggak runtut ya, agak lupa. Sebelum itu pergantian pemain 3, Jorginho, Mason Mount, sama siapa ya? Lupa aku. Sama Christensen. Zuma diganti. Terus yang aku bingung, kenapa kok Kante yang diganti loh? Kenapa bukan si Kovacic? Padahal kok Kante dalam kalau kalian ngikutin Chelsea itu kombinasi sama Jorginho itu udah klop banget. Tapi nggak tahu kenapa kok diganti sama Tuchel malah Kante malah Kovacic Jorginho. Itu juga aku kurang paham ya. Tapi ya udahlah, udah terlanjur. Nah, terus Villarreal dapat gol 1-1. Nah, habis itu semenjak 3 orang masuk itu kombinasinya lumayan ada lah di tengah Jorginho. Terus Odoi diganti sama Aspi. Nah, itu lebih jalan lagi kombinasinya. Si Odoi sama Aspi, Jorginho sama Pulisic lebih jalan kombinasinya. Dapat beberapa peluang walaupun nggak peluang besar ya. Nah, terus babak kedua udah selesai, extra time, Villarreal bener-bener deep ya, bener-bener tahan di babak sendiri. Chelsea yang ambil inisiatif menyerang, lebih kombinasinya lebih dapat lah. Terus yang aku nggak habis pikir itu ternyata Chalobah itu ya bener-bener gimana ya, yang awalnya bingung kok ini orang gimana gitu loh, kok ini orang siapa ini loh, orang akademi, padahal di bench punya Thiago Silva, punya Aspi, punya Christensen, tapi malah mainin dia. Dan ternyata lumayan mainnya si Chalobah kemarin ya, match kemarin lumayan. Nah, terus adu penalti ya, Tuchel ganti Mendy di menit 119 dan terbukti keputusan tepat. Dan ini momentum buat Kepa juga. Kenapa? Karena dia dapat momentumnya, dia akan dapat dukungan dari semua orang, tinggal dia menunjukkan performa terbaiknya biar bisa bersaing sama Mendy. Terus akhirnya menang. Berapa itu yang Kepa gagalin 2 penalti ya, trofi Super Cup Chelsea yang kedua ya kalau nggak salah. Di 3 edisi sebelumnya gagal, dari runner up terus ini menang ya, sangat layak menang ya, walaupun peluangnya ya gitu-gitu aja, kurang killer, PR-nya masih banyak. Tapi ini kompetisi ini cup yang menang dapat trofi Super Cup. Jadi yang terpenting menang dulu, tapi kalau nanti di liga harus diperbaiki mainnya ya, karena mainnya itu nggak bagus-bagus amat gitu loh tadi malam. Semoga aja Tuchel di liga nanti bisa memperbaiki semua PR-nya. Oke, gitu aja dulu ya. See you.